jane nek carane niku ngradon. Ngradon ibaratnya carane ngradon gimana ya. Asal pingin tahu sih, tapi ya walaupun semestinya saya tidak membabar secara keseluruhan, tapi ya tentu saya tidak keseluruhan. Karena itu sesungguhnya samu barangkan winadi. Winadi itu mbok dianggap mendahului kersaning Gusti sing murbing dumadi, mendahului kehendaknya Tuhan Yang Maha Esa alam raya ini. Tapi ya saya katakan, saya mohon pamit juga kepada alam raya ini, kepada Tuhan semesta alam, kepada seluruh sukma sejagat raya juga, kepada roh-roh binatang, kepada nyawa-nyawa tumbuhan seisi alam raya ini, yang bahwasanya tidaklah saya berlebihan dalam menguraikan, namun saya memberitahukan sebagiannya saja. Sekali lagi, memberitahukan sebagiannya saja bagi yang mempercayainya, bagi yang ingin mengetahui gambaran-gambarannya. Artinya gambaran ini kan sebagai caranunya apa ya, footnote apa ya, catatan kaki, atau dalam istilah anunya itu, sebelum kita membangun kan semestinya ada gambar dulu, besteknya, bestek ya, gambar besteknya itu. Ya, jangan percaya, kembali lagi saya katakan jangan percaya, tapi amatilah. Saya tidak akan mungkin untuk mengatakan ini loh totuler itu, ini pasti nggak boleh kan. Jadi sebagai gambaran, dan di situ ada dosonamane, dosonamane. Kalau dalam pewayangan ini ada dosonamane, 10 nama besar daripada seseorang yang diagungkan seperti Puntadewa. Umpamanya dosonamane ada Yudhistira, ada Dharmaputro, ada dan sebagainya gitu. Jadi kurang lebih nama dari Satria Piningit juga bisa jadi mungkin apa gitu. Tapi yang saya ketahui, sebagiannya nama adalah bernama Musabar. Sebagiannya nama Satria Piningit itu. Sebab ini kan umpamanya alam ini, leluhur ini memberi nama ini, leluhur ini memberi nama ini gitu. Di antara nama Satria Piningit ini adalah Musabar. Tapi saya menyampaikan ini sekali lagi, sebagian nama, salah satu nama dari Satria Piningit ini adalah bernama Musabar. Bagi yang mau tahu ya monggo diketahui dan dititeni apa arti dan hakikat Musabar itu. Ya kurang lebih kalau secara Jawa sabar kan itu, kalau secara sana nama kenabian kan ada nama Nabi Musa. Ya monggo dicari sendiri gitu loh. Musa kata dasarnya akan Musa, apa kata dasarnya akan sabar, seperti itu. Sebab sebenarnya pamali dibabar juga itu. Tapi salah satu nama dari alam raya ini untuk Satria Piningit ini bernama Musabar. Bagi yang tidak suka ke saya kan ibaratnya keterangan saya artinya kurang cocok. Wah sabar ya pada penlobo bisa saja sabar gitu. Tapi sabar ini dalam arti musabar ini kan artinya tentu tidak demikian. Tidak pembohongan, tidak sabar, tadi mau sabar juga ada baiknya, tapi juga ada juga sabar itu kurang baik. Contoh, ketika kita sabar dijajah, sabar, nah harus bangkit. Sabar itu didiadakan dulu, kita ingin merdeka itu. Seperti itu. Untuk kembali lagi, nama diantara salah satu nama julukan untuk Satria Piningit itu, baik dari alam maupun dari leluhur maupun dari ya otomatis yang memberi nama kan dari alam raya, mungkin Tuhan juga memanggil dia kan, adalah Musabar. Sebab nama ini bisa didapat dari alam raya, dari orang tua. Kalau secara umum ada dari orang tua. Nah, secara khusus mungkin dari leluhur, mungkin dari jin telukan memanggilnya gitu, mungkin dari Tuhan menyebutnya. Sebab nama yang kita dapat ini kan kita dari orang tua. Sejatinya kita kan alam bisa menyebut kita namanya lain. Kalau istilah Jawa dulu, Jawa bagian sini tapi selatan loh.
Kalau nama kecil namanya ibaratnya kawan, mungkin nama tua bisa Tirto gitu loh. Nah, ini julukan, apa julukannya atau nama itu Musabar. Nah, nanti ada jejuluknya itu sendiri. Gelar ya. Julukan kan itu julukannya itu nama ya, paraban. Tapi ibaratnya nanti jejuluknya itu sendiri. Ada juluk, ada jejuluk. Jejuluk Sang Prabu ibaratnya. Kan seperti itu. Nah, ini memang kalau ya lebih panjang lagi, tapi kurang lebihnya seperti itu. Satria Piningit di antara salah satu namanya adalah Musabar. Inti dari ibadah itu adalah doa. Ya, bagi yang meyakini itu kayak gitu kan relatif, tidak harus bukan ya, mungkin kepastian bagi yang meyakini, bagi yang kurang meyakini atau bahkan yang tidak meyakini. Artinya begini, setiap orang kan punya prinsip sendiri-sendiri dan punya pemantapan tersendiri, ada sendiri-sendiri ya. Saya pernah mengatakan juga bahwasanya tidak mungkin iman itu tidak mungkin kadarnya akan sama gitu loh. Iman sesungguhnya tidak mungkin kadarnya itu akan sama. Artinya memang kita itu mesti menelisik, meneliti terutama kepada diri kita sendiri sebelum kita meneliti kepada suasana yang lain. Nah, kalau saya berkeyakinan, kembali lagi saya mempercayai bahwasanya doa itu memang inti ibadah. Namun, apakah setiap doa itu bisa diterima? Bisa terkabul? Konon katanya bisa, Mbak. Jadi berdoalah kepadaku, pasti akan kukabulkan, kan ya, dalilnya begitu, firmannya. Ya. Tapi cobalah, doa pasti akan terkabul, itu kan ada syarat rukunnya doa, Mas. Pasti akan terkabul, firman memang demikian. Tapi cobalah berdoa terus untuk kaya raya tanpa disertai dengan upaya. Umpamanya di hutan terus kok pengen kaya umpamanya. Itu umpamanya kok kepengen digdaya terus tapi ibaratnya tidak disertai dengan upaya nyata. Siapa yang akan melihat kedigdayaannya, terus kedigdayaannya itu seperti apa gitu. Kalau tali simpul saya, tidak semua doa itu akan dikabulkan. Sebab di situ kalau dalam istilah saya, obah musiking jalmo tidak ora bisa ndedel marang garis yang pepes cendah. Artinya yang bisa lebih berbicara daripada doa itu adalah garis titis tulisnya hidup. Memang doa itu pasti, tapi doa di luar kadar, di luar kepastian Tuhan. Sebab doa yang telah ibaratnya diminta oleh manusia apabila secara sudah sampai ke hakikatnya, tidak minta pun sudah dikasih. Contoh, ketika manusia di dalam perut, di dalam kandungan, ini kan tidak minta sudah dikasih. Dikasih makanannya, dikasih selimutnya. Bahkan yang lebih penting adalah dikasih garis titis tulisnya hidup. Jadi menurut saya tidak menyoroti ke sana bahwasanya janji Allah itu pasti berdoalah kepadaku pasti akan terkabulkan. Ada pasti sesuatu doa yang tidak terkabul. Sekali lagi saya katakan, Pangeran Diponegoro berdoanya seperti apa? Untuk bisa menjadi pangeran atau membentuk kerajaan, kira-kira mengalahkan doanya orang sekarang apa tidak? Kekuatan doanya terkabul apa enggak? Ini artinya arahnya Pangeran Diponegoro ini kan memerdekakan dan langsung jumeneng gitu loh. Kurang lebihnya seperti itu, baik jumeneng di keraton yang
sekarang Yogyakarta itu kan keturunan Yogyakarta ya, ataupun membentuk keraton yang baru, kurang lebihnya seperti itu. Terkabul nggak? Tapi merdekanya terkabul, Mbah, walaupun jarak sekian ratus tahun. Saya berbicara secara individu. Tidak terkabul kan? Ini loh sebuah contoh. Patimura. Ya kan? Dan masih banyak lagi yang lainnya cara Pak Haji Omairama itu. Dan banyak lagi yang lainnya gitu. Nah, ini loh sebuah bukti bahwasanya perlu pemahaman tertentu bahwasanya doa, tidak semua doa itu terkabul. Termasuk maaf kalau Wali Songo menggebu-gebu untuk mendirikan negara Demak, maaf, menjadi negara syariat lah ya caranya. Terkabul nggak ini? Dalam sementara waktu. Enggak, saya secara anunya terkabul nggak? Menurut saya Demak ini adalah negara yang masih pobi, syariat tidak, ya syariat ibaratnya itu tidak, kepada ibaratnya nasionalis juga tidak, gitu loh. Ini seukuran wali loh ya, maaf, apalagi masih taraf. Jadi memang ada doa yang dikabulkan secara kebetulan, ngepasi mungkin dengan garis titis tulisnya hidup, gitu loh. Kalau yang belum ini mungkin tetap obah musiking jalmo, berdoa seperti apapun, dilalah berdoa, menyatakan berdoa 1000 kali, membaca sesuatu gitu ya, caranya itu dilalah nggak kuat, dilalah tertidur. Sekuat apapun doa, menurut saya tetap kalah oleh garis titis tulisnya hidup. Tapi selain faktor garis titis tulisnya hidup itu kan faktor agak tinggi istilahnya. Kalau misal ada orang yang terselimuti tabir misal, apakah bisa menghambat istilahnya? Menurut saya Mas, doa itu ada doa wujud dan ada doa yang sifatnya internal dan eksternal gitu loh ya. Itu aja lah. Doa wujud nanti terlalu jauh. Internal dan eksternal. Jadi antara internal dan eksternal ini ya harus disinkronkan. Tidak bisa serta-merta ibaratnya, maaf ya, terlalunya. Sama juga orang pincang berlomba berlari. Ini cara kasarnya begitu loh, cara kasarnya demikian. Tapi ya saya nanti kalau menyinggung sana kan artinya berbenturan, jadi saya tidak. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan pokok ya. Kalau menurut saya, Satria Piningit justru tidak berdoa. Kasar kan saya? Satria Piningit tidak berdoa. Sekali lagi, ini adalah kasar, tapi kembali lagi ya. Kalau saya mengatakan Jawa ini bukan agama, tapi kalau saya mengatakan Jawa ini bisa menjadi penyempurna seluruh agama, gitu loh. Ini hakikat sekali ya, tapi saya katakan seperti itu. Mengapa? Terbukti Jawa ini bisa menjadi tuan rumah seluruh agama, gitu loh. Ini kan hakikat sekali lah. Ini tahapan yang saya maksud tidak berdoa adalah melebihi dari berdoa. Kira-kira yang melebihi dari berdoa itu apa? Adalah dikir. Dikir yang puncaknya dikir, kalau sekarang yang diketahui oleh secara umum ada dikir sir kalau nggak boleh. Sirnya ini artinya banyak kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Singgawe Urip atau Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya telah menggondeng terus ke sana. Tidak harus bermaaf kata syariatnya, tidak harus berwudu, tidak harus pakai syariat yang macam-macam lah, maksud saya tidak harus. Dalam setiap nafasnya iya gitu loh. Jadi ini dikir sir. Lah ini justru di atas dikir sir. Satria Piningit ini, maaf ya sekali lagi, malah tidak berdoa. Tapi di atas doa itu ada dikir. Dikir sir, di atas dikir sir. Kira-kira demikian. Bukan kira-kira, keyakinan saya demikian. Nanti kalau saya, wah apa kira-kira ini kan. Jadi keyakinan saya, Satria Piningit ini tidak berdoa, namun berdikir.
kalau berzikir menurut saya adalah melebihi dari doa. Karena zikir ini adalah selalu berzikir. Zikir yang tertinggi kalau dalam cara sekarang yang dikenal oleh secara umum ada zikir sir. Hatinya tidak akan pernah putus dengan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa dan kekuasaan ibaratnya kodam atau goib dari alam semesta ini, ya, dari anunya. Jadi selalu berzikir dan berzikir, dan ini zikir sir itu sudah tataran tinggi, ini di atas zikir sir. Menurut saya, keyakinan saya, Satria Piningit ini zikir pekik. Nah, perumpamaan dari zikir pekik itu adalah kata merdeka tatkala Indonesia akan merdeka. Artinya, maaf kalau saya ngomong, tanpa ada kata salam merdeka nggak ada, Bismillahirrahmanirrahim merdeka nggak ada, tapi Bismillah itu sudah berada di dalam kata merdeka yang saya maksud. Hakikatnya seperti itu. Ketemu merdeka, nggak ada ibaratnya Bismillahirrahmanirrahim merdeka. Maaf ini saya nggak itu ya, tidak ada. Tapi Allah itu sudah berada di dalam kata merdeka. Saking ininya, ya. Saking anunya, saking ketulusan hatinya karena terjajah oleh Belanda sekian ratus tahun lamanya, ya, karena merasa terjajah, merasa ingin mengembalikan ini, mengembalikan tanah airnya agar bersih dari kolonialisme, maka timbullah kata merdeka. Allah sudah merestui di dalam kata merdeka itu, walaupun tanpa menyebut nama Tuhan terlebih dahulu, tapi Tuhan sudah berada di dalam tujuan yang mulia ini, yaitu merdeka. Nah, kembali lagi kepada Satrio Piningit, kalau menurut saya tidak berdoa namun berzikir. Zikir sir adalah sudah zikir yang sangat tinggi, selalu setiap nafasnya, setiap itu. Ini di atas zikir sir adalah menurut saya zikir pekik. Kalau itu pekik kemerdekaan lah, itu zikir pekik itu apa? Pekik itu sudah sangat ibaratnya saking nolongsonya, saking, kan ada tangis pekik juga ada kan, ya, tangis pekik, ya, terus ya pokoknya pekik itu sudah, pokoknya segala sesuatu sudah di dalamnya. Nah, tinggal zikirnya ini dengan doa seperti apa, dengan apa, lafal seperti apa, ya, ibaratnya kalimatnya seperti apalah. Ini adalah prerogatif daripada beliaunya. Saya juga tidak bisa mengatakan yang lebih atau dianggapnya mungkin ngayawara, tapi saya yakin ada lafalnya, namun saya tidak berhak untuk menyampaikan. Yang jelas dalam zikirnya itu secara konotasi ingin bedah surasanya kesejatian hidup, ingin bedah surasanya tatanan agung kemanusiaan yang ibaratnya mesti berberi kemanusiaan, yang untuk penataan secara umum jangan sampai ada ketelantaran di muka bumi ini yang sifatnya normatif, ya, sifatnya normatif, ketelantaran yang bukan karena dinas, karena kepastian ketelantaran dinas kan ibaratnya, maaf ini, tuna netra itu kan ketelantaran seolah-olah gitu. Tapi dalam yang demikian ini, orang tuna netra ini adalah ketelantaran secara fisik, tapi tetap beliau akan mengupayakan kesejahteraannya yang secara dohirnya ibaratnya. Tidak mungkin ibaratnya kalau sekarang kan orang picak nggak punya duit saja ibaratnya tetap harus mencari duit. Makanya banyak orang, maaf kata, orang tunanetra meminta-minta. Jangan salahkan mereka, karena memang tanpa ada sirkulasi uang ibaratnya mereka akan timbul ketelantaran. Maka sekarang wong picak kudu bisa ngeliat duit, itu iklim sekarang lah. Nanti kemungkinan adalah tidak. Orang pincang sekarang harus cari uang, karena keterbatasan fisik, ya, bukan saya mengatakan kasar. Sekarang orang picak, orang budek, orang cacat, orang apa, pokoknya harus bisa cari duit. Gimana caranya? Karena apa? Segala sesuatu sekarang sudah terpatok oleh finansial lah. Nanti kemungkinan sekali itu, ya, janganlah kalau orang seperti itu seyogianya, ya,
dirumahkan atau di apa lain untuk menuju tatanan yang demikian.